Alkitabnya, catatannya. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Thank you Tuhan, buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu, buat rahmat-Mu juga buat kami setiap hari. Kami selalu mau berdiam di dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's sing this song. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Angkat tanganmu dan katakan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama kita sembah Dia, Yesus Tuhan. We worship you, haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Engkau baik, hanya Engkau Tuhan. Oh, Yesus, haleluya. Katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ya benar Tuhan, dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, kami menemukan damai sejahtera-Mu, kami menemukan kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, sungguh indah hadirat-Mu. Hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, hari ini, firman hari ini kita akan bicara tentang
Sungguh perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang dekat dengan Dia. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal 80. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 20 ya. Kakak akan baca gantian dari Kak Sasha, Kak Sharon, lalu ke Kak Yeni. Oke, kakak baca ya. Mazmur pasal 80, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Ayat yang ke-6, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan. Tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami yang mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah dia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Ayat yang ke-11, gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Ayat yang ke-16, batang yang ditanam oleh tangan kananmu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Ayat ke-18, kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Stop sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ayat ke-18 dikatakan, kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Nah, Kak Sasa, ini tangan kanannya Kak Sasa ya. Kakak sebelahnya Kak Sharon nih. Kakak bisa pegang pundaknya Kak Sharon loh. Karena apa? Karena Kak Sasha sedang berdekatan dengan Kak Sharon. Jadi Kak Sasha bisa pegang pundaknya Kak Sharon seperti ini. Nah, hari ini loh yang dimaksud bahwa Tuhan itu melindungi orang-orang yang dekat dengan Dia. Lalu sekarang Kak, susah nggak sih dekat dengan Tuhan itu? Ada kabar baik buat kita semua bahwa nggak susah untuk dekat dengan Tuhan. Bukan satu hal yang susah, kita nggak perlu effort terlalu banyak untuk dekat dengan Tuhan. Gimana lalu caranya supaya kita dekat dengan Tuhan? Hal yang selalu bisa kita lakukan adalah baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Kakak kasih contoh ya, perlindungan Tuhan itu nyata. Misalnya hari ini, wah temanku itu jengkelin, aku rasanya kepengen marah sekali sama temanku. Tapi karena kita dekat dengan Tuhan, kita baca firman setiap hari, kita berdoa setiap hari, Tuhan ingatkan firman-Nya. Tuhan ingatkan, oh ada nih di Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Nah, firman itu melindungi kita. Firman itu melindungi kita dari apa? Ya, di ayat ke-19-nya dikatakan, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Firman Tuhan melindungi kita untuk kita nggak berbuat salah. Firman Tuhan itu melindungi kita untuk tetap melakukan hal yang benar. Dan bukan hanya itu aja, kakak punya contoh lagi ya. Misalnya kita sedang takut, aduh takut nih besok ujian, sudah belajar sih, tapi kok rasanya masih takut ya. Berdoa yuk, dekat dengan Tuhan yuk. Tuhan bisa lindungi perasaan kita loh. Dari rasa takut Tuhan akan ubah jadi apa? Jadi iman, jadi sukacita, ada kekuatan yang baru. Yuk dekat dengan Tuhan. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Yuk
Kakak mau ajak kita semua dekat dengan Tuhan, karena perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang dekat dengan Dia. Kita mau nyanyikan satu lagu sama-sama ya. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, till less of me and more of Him. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena perlindungan-Mu itu selalu nyata bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau untuk semakin dekat dengan Engkau, baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang selalu melindungi setiap langkah kami, supaya langkah kami enggak menyimpang. Bukan hanya itu saja, hadirat-Mu juga melindungi perasaan kami yang marah mungkin, perasaan kami yang takut. Hadirat-Mu melindungi, memulihkan perasaan kami, supaya kami bersuka cita. Damai sejahtera Allah itu boleh tinggal dalam hati kami, iman yang baru itu boleh ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, thank you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Kakak juga mau dekat sama Tuhan. Tapi kita nggak dekat sama Tuhan ketika ada perlunya aja. Kita mau dekat sama Tuhan setiap hari. Lewat apa? Lewat saat teduh. Ayo, setiap hari kita mau saat teduh. Ada aplikasi I Love My Bible. Kalian bisa ikuti di aplikasi GMS Church ya. Di situ ada setiap hari akan ada saat teduhnya. Kalian akan dituntun ada link worshipnya, ada doanya juga, ada perenungannya juga. Ayo setiap hari ikutin I Love My Bible. Kalau kalian nggak punya HP, masih belum tahu, kalian bisa minta kepada kakak CG-nya kalian. Kalau kalian belum ikut CG, ayo join ke CG. Isi link di bawah. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam CG-CG sesuai dengan usia dan umur kalian. Oke? Ayo dekat dengan Tuhan setiap hari. Sampai ketemu di saat teduh minggu depan. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.